Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima qadari azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kathibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an munbassah wa kuntum azwajan salasah. Al-ayah. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita dengan sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah atas karunia berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa kesejahteraan, keselamatan, terutama berupa keimanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai orang-orang yang akhir hidupnya adalah berakhir dengan husnul khatimah, dengan menetapkan keimanan masih ada di dalam dada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai khatib pada kesempatan kali ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara semuanya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan sesungguh-sungguhnya ketakwaan. Ketakwaan itu meninggalkan larangan-larangan Allah dan mengerjakan perintah-perintah Allah. Kalau dijadikan menjadi satu kalimat sederhana, ketakwaan ibadah itu adalah mengendalikan kehendak diri kita pribadi untuk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam Al-Qur'an, atau Al-Qur'an itu adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang berisi juga larangan-larangannya. Dan inilah Al-Qur'an itu yang disebut Islam. Sehingga kalau ada satu waktu ada orang mengatakan bahwa ini adalah Islam, tetapi kalau tidak berpedomankan Al-Quran pasti itu bukan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk memahami Al-Quran dan juga bertakwa kepadanya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah, salah satu surat yang terkenal, ada 96 ayat di dalam surat Al-Waqiah. Kalau nomor suratnya itu adalah nomor 56. Letaknya sesudah surat Ar-Rahman yang juga surat yang sangat terkenal. Sesudah surat Ar-Rahman, Al-Waqiah ini, sesudah surat Al-Waqiah nanti surat Al-Hadid. Al-Hadid itu artinya besi. Kalau Ar-Rahman itu artinya yang maha penyayang. Al-Waqiah itu adalah terjadinya hari kiamat. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Waqiah ini Allah Subhanahu wa taala paling tidak mempunyai, paling tidak itu artinya dari apa yang saya pahami di dalam surat Al-Waqiah ini, Allah membagi manusia nanti di akhirat, nanti sesudah hari kiamat itu menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu adalah yang disebut
golongan al-muqarrabun. Yang kedua itu ashabul yamin. Yang ketiga itu ashabus shimal. Al-muqarrabun itu syarat, al-muqarrabun itu artinya orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi di samping ada ashabul yamin itu adalah golongan kanan. Kanan itu orang baik-baik. Nah, di golongan kanan ini ada yang terbaik dari yang terbaik, intinya seperti itu. The best of the best. Jadi yang terbaik dari yang terbaik itu al-muqarrabun, orang yang dekat kepada Allah. Nah, golongan yang kedua ini ashabul yamin, yaitu golongan kanan, itu orang baik-baik. Lalu yang ketiga itu adalah golongan ashabus shimal, yaitu golongan kiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam batin kita, nurani kita itu sudah mengetahui mana yang baik, yang buruk. Bahkan orang-orang yang tidak pernah mendapatkan penyampaian wahyu itu disebut biasanya di dalam sejarah sebagai masa fatrah, kekosongan dari kerasulan gitu ya. Itu mereka kalau mendasarkan perbuatan-perbuatan mereka itu dari dalam nurani mereka. Nah, sebetulnya itu ada juga di dalam diri kita. Sehingga kebenaran-kebenaran yang Al-Qur'an sampaikan itu mayoritas biasanya itu selaras dengan nurani kita. Contoh, Allah memerintahkan untuk jujur. Ya, tidak ada orang yang mengatakan jujur itu jelek. Allah memerintahkan untuk adil. Itu sama dengan nurani. Allah memerintahkan kita untuk tidak sombong. Allah memerintahkan kita untuk tidak mencuri, berzina, mabuk-mabukan, itu semua selaras dengan nurani. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalaupun orang belum memahami Al-Qur'an secara sepenuhnya, tapi kalau menggunakan nurani itu juga sudah bisa mendekati kebenaran-kebenaran yang itu nanti oleh Allah. Kalau kebenaran itu kita lakukan karena mengikuti kehendak Allah, sebagaimana definisi takwa yang saya sebutkan di muka tadi, insya Allah kita akan dikaruniai oleh Allah kebahagiaan di surga. Ashabul yamin juga akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Al-muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah juga begitu. Nah, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ashabus shimal, yaitu orang golongan kiri. Golongan kiri nanti akan masuknya ke neraka. Nah, neraka itu jamaah rahimakumullah luar biasa, memang tempat untuk menyiksa. Karena apa? Manusia yang masuk neraka itu kalau sudah habis itu dikembalikan lagi bentuk jadinya sebagai manusia untuk merasakan kesakitan lagi. Ilustrasinya kalau kita itu, ya mudah-mudahan enggak sampai begitu ya, kita ada besi itu kita tancapkan di tangan atau badan kita, pasti sangat panas. Mungkin orang itu lebih baik mati kalau kena itu. Nah, neraka itu ini nanti sangat sakit. Kalau hancur, kesakitan sudah habis, itu dibangkitkan lagi untuk dihukum seperti itu. Nah, itu kan memang tempat penyiksaan dan itu terus-menerus seperti itu. Nah, begitu juga orang-orang golongan kanan tadi itu mendapatkan kebahagiaan itu akan terus begitu. Kebahagiaan yang bertambah, yang bahagia. Nah, itu disebut al-jannah wan nar, surga dan neraka itu adalah sesuatu yang diabadikan oleh Allah, tempat untuk memberi balasan kenikmatan dan balasan hukuman. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Waqiah ini tampaknya dicoba oleh orang-orang tua kita dulu
entah mbah-mbah atau buyut-buyut kita atau orang cerdik pandai di masa lalu, nilai-nilai Al-Quran itu, kalau kita saat kecil menerima sesuatu, itu kan dilarang menggunakan tangan kiri. Kita diminta untuk menggunakan tangan kanan. Kalau kita menerima tangan kiri, itu enggak jadi dikasihkan sama orang tua kita. Nah, di dalam ayat yang lain itu memang disebutkan bahwa orang-orang yang golongan kanan itu nanti menerima buku pada waktu penghakiman itu menggunakan tangan kanan. Sehingga kita dibiasakan oleh orang-orang tua kita terdahulu itu untuk kita jadi orang kanan, golongan orang yang baik. Dan itu diterapkan di hampir semua perbuatan-perbuatan kita itu. Yang baik menggunakan tangan kanan, makan tangan kanan, dan lain-lain. Itu sesungguhnya orang tua kita dulu mencoba membuat strategi yang nilai-nilai Islam itu tertancap erat di dalam diri kita, di dalam diri anak-anaknya. Namun kadang-kadang dengan seiring berjalannya waktu, maka strategi-strategi itu banyak dilupakan, atau kalau tidak dilupakan itu menjadi sesuatu yang biasa tanpa makna, karena sudah sering dilakukan seperti itu. Jadi surat Al-Waqiah ini hampir keseluruhannya menerangkan 3 golongan itu. Golongan orang-orang yang dekat kepada Allah, golongan orang-orang yang ada di Ashabul Yamin atau golongan kanan, dan Ashabus Shimal atau di golongan kiri. Dengan memerinci orang-orang yang qarrabun atau orang-orang yang dekat kepada Allah dan golongan kanan itu akan mendapatkan kenikmatan di surga, diceritakan di surga itu begini. Nanti di neraka yang Ashabus Shimal itu begini. Itu isi ringkas dari surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan kita termasuk orang golongan yang al-muqarrabun atau golongan yang kanan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل جهل والضير واجعلنا وإياهم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.